Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Sari dari SMP Negeri 15 Muko-Muko. Ingin memaparkan atau menyampaikan materi ajar pada kesempatan hari ini, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Taharah. Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasithah atau najis pertengahan, yang ketiga najis mughaladah, najis berat. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mutawasithah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ada 2 macam najis mutawasithah. Najis mu'miyah, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, baunya dengan menggunakan air yang suci. Kita terkena hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari khubul dan dubur. 2. Hilang akal, contohnya tidur. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan muhrim. 4. Menyentuh khubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Hadas besar contohnya 1. Berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga menstruasi, 4. Melahirkan, 5. Nifas, 6. Meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. 1. Haid, 2. Nifas, 3. Istihadah. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu 1. Keluar kurang dari masa haid, 2. Keluar lebih dari masa haid, 3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause, 4. Keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut juga mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. A. Niat dalam hati dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. B. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. C. Membasuh muka. D. Membasuh kedua tangan sampai siku. E. Mengusap kepala. F. Disunahkan membasuh telinga. G.
G. Membasuh kaki sampai mata kaki. H. Tertib. I. Berdoa setelah wudhu. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhas, keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Tayamum, cara ini boleh dilakukan. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Telah masuk waktu sholat. Tayamum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut. A. Niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nawaitu tayamum malis tiba hatis sholati fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. B. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. C. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah taharah. 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2. Rasulullah SAW bersabda, bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Bacalah kisah berikut. Penjual bunga cempaka. Seorang nenek penjual bunga cempaka setiap hari berjalan jauh ke pasar di kota untuk berjualan. Selepas berjualan, dia singgah dulu ke masjid untuk sholat zuhur. Selepas berdoa, nenek itu membersihkan sampah dedaunan yang berserakan di halaman masjid. Ini dilakukannya setiap hari di bawah terik matahari. Setelah semua daun dibersihkan, barulah dia pulang ke desanya. Pengurus masjid kasihan melihat kebiasaan nenek itu. Suatu hari, pengurus masjid memutuskan untuk membersihkan daun yang berserakan di halaman masjid sebelum nenek itu datang. Mereka pikir usaha itu akan membuat si nenek agar tidak perlu bersusah payah membersihkan halaman masjid itu. Rupanya, niat baik itu malah membuat nenek tersebut sedih dan akhirnya menangis. Dia bermohon supaya dia terus diberi kesempatan membersihkan halaman masjid seperti biasa. Akhirnya pihak masjid terpaksa membiarkan situasi berjalan seperti biasa supaya nenek itu tidak lagi mengibah. Suatu ketika, seorang kiai bertanya mengapa si nenek melakukan hal tersebut. Saya ini perempuan bodoh. Kiai, saya tahu amalan-amalan saya yang kecil ini mungkin juga tidak benar. Saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat tanpa syafaat Rasulullah SAW. Setiap kali mengambil selembar daun, saya ucapkan satu sholawat kepada Rasulullah SAW. Kelak jika saya mati, saya ingin Rasulullah SAW menjemput saya. Biarlah semua dedaunan ini bersaksi bahwa saya telah membacakan sholawat kepadanya. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, salamlah kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa menjawab salam itu. Hadis riwayat Abu Daud. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menghayati keikhlasan sifat nenek yang mulia itu. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.